Selamat datang di Neutron Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Neutron Yogyakarta, cabang Pekalongan Batang. Oke, kali ini kita membahas tentang integral substitusi. Terusannya yang kemarin ya, Dek ya. Ini berarti subbab yang kedua, yaitu integral substitusi. Nah, rumusnya di sini adalah integral u pangkat n dx. Jadi U-nya ini adalah suatu fungsi, terus kemudian terhadap variabel X. Nah, karena ini nggak sama, berarti nggak bisa dihitung langsung integral. Jadi dx-nya ini harus dirubah menjadi du. Menjadi du, integral u pangkat n du sama dengan, nah kalau sudah jadi du baru bisa dihitung. Nah, cara ngitungnya sama kayak yang kemarin, integral fungsi aljabar yang kemarin, berarti 1 per n plus 1 pangkat n plus 1 plus t. Nah, kita langsung ke contohnya ya, biar kita lebih mudah. Integral min 3x plus 5 pangkat 10 dx. Nah, caranya nanti ini ada suatu fungsi yang dipangkatkan 10, nggak mungkin kita memangkatkan 10 baru dihitung integralnya, karena pangkat 10 itu banyak banget. Berarti min 3x plus 5 nya itu dimisalkan ud, berarti U sama dengan min 3x plus 5. Terus kemudian du yang dimaksud dengan du itu maksudnya adalah turunannya u ya, diturunkan u-nya fungsi u itu diturunkan terhadap variabel x. Berarti ketika diturunkan menghasilkan min 3, karena 5 itu suatu konstanta, jadi diintegralkan kan 0. Terus dx sama dengan 1 per min 3 itu dari mana? Ini tinggal dibalik aja, Dek. Berarti kalau misalkan mintanya dx, min 3-nya pindah ke sini, kan jadi 1 per min 3, tapi ditulisnya dx-nya di ruas kiri, min 1 per 3-nya di ruas kanan. Jadi tinggal dibalik aja ya, min 1 per 3 du. Terus lanjutannya adalah kita hitung integralnya. Nah, ketika min 3x plus 5 itu dimisalkan u, jadi nanti integral u pangkat 10, terus dx-nya diganti 1 per min 3 du. Jadi dx-nya ini yang tadi itu diganti ya, Dek ya. Nah, menjadi 1 per min 3 du. Terus karena konstanta itu boleh keluar, jadi dikeluarkan saja, min 1 per 3 dikeluarkan, terus kemudian integral u pangkat 10 du. Nah, kalau sudah seperti ini, kan dihitung integralnya lebih mudah, seperti kayak kemarin pangkat 10 dx. Berarti jika diintegralkan jadi 1 per 11 tahu ya, Dek ya, pangkatnya tambah 1, 11, U-nya juga pangkat 11. Kalau di bawahnya 11, ini juga 11. Lalu min 1 per 3 dari mana? Dari konstanta yang tadi. Paham? Oke, langsung lanjut. Jadi ini dikalikan, hasilnya menjadi min 1 per 33 U pangkat 11 plus C. Jangan lupa U-nya dikembalikan lagi ke bentuk semula. U itu tadi apa? Min 3x plus 5. Berarti nanti jadi min 1 per 33 kali U kali min 3x plus 5 pangkat 11 plus C. Nah, Neutron punya cara praktisnya, Dek. Cara praktisnya itu gini. Ini kamu anggap sebagai suatu variabel, anggap aja variabel x kayak kemarin ya. Berarti ini koefisiennya itu kan kalau nggak ada berarti 1 ya, tinggal 1 per pangkat tambah 1, pangkat tambah 1 berarti 11. Terus kemudian yang tadi ini dimisalkan variabel, berarti kan pangkatnya juga sama 11, karena bawahnya 11, ini juga 11. Nah, bedanya kalau kemarin udah langsung plus C, kalau ini dibagi dengan turunannya yang ada di dalam kurung ini. Nah, turunannya ini apa? Turunannya ini min 3. Kemudian nanti dikalikan saja, 1 per 11-nya dikalikan min 3x plus 5 pangkat 11 per min 3, nanti jadi seperti ini. Jadi 11-nya kali min 33, jadi min 1 per 33, ini ditulis sendiri. Paham ya, Dek ya? Nah, ini gampang kan caranya? Nah, sekarang kita ke contoh yang kedua. Integral 2 per akar 4x min 3 dx sama dengan titik. Integral, nah kalau ada bentuknya akar itu diubah menjadi bentuk pangkat ya. Nah, setelah diubah menjadi bentuk pangkat, karena
X-nya ini masih berada di penyebut, itu kan nggak bisa langsung dihitung integral, makanya pindah ke atas semuanya ini. Nah, kalau pindah ke atas berarti pangkatnya menjadi negatif. Nah, kalau sudah jadi ke atas seperti ini bisa dihitung integral. Nah, kayak yang tadi, ini berarti dimisalkan apa? Dimisalkan U-nya 4x-3 yang dimisalkan fungsi yang ada pangkatnya ya, Dek ya. Nah, kemudian DU sama dengan 4X, berarti DU itu masuknya adalah turunan 4X-3, hasilnya 4. Terus DX-nya tinggal dibalik saja, berarti 1/4 DU dibalik ya. Nah, masuk ke hitungannya, hitungan integral. Yang tadi di sini itu tak pindah ke sini ya. Integral 2 kali 4x-3 pangkat min setengah dx itu sama dengan, karena 4x-3 nya dimisalkan U, jadi 2 U pangkat min setengah. Terus dx nya tadi, dx nya ini berarti dx nya ini diganti dengan 1/4 du. Nah, karena 2 sama 4 itu bisa dicoret kan ya, ini kan sama-sama konstanta, 2 kali 1/4 hasilnya setengah. Karena setengah konstanta boleh keluar dari integral, jadi cuma U pangkat min setengah du. Terus kemudian nanti dihitung integralnya, jadi ini koefisiennya kan 1, berarti 1 per pangkatnya min setengah ditambah 1, U-nya pangkat min setengah tambah 1 plus C. Nah, kita hitung, berarti ini setengah, 1 min setengah tambah 1 setengah, U pangkat setengah, karena ini sama ini kan sama ya, plus C. 2 kali setengah di penyebut itu bisa dikalikan langsung, 2 kali setengah itu kan nanti dicoret hasilnya 1. Nah, sama saja 1 kali 1, 1 dibagi 1 hasilnya tetap 1, berarti hasil akhirnya adalah U pangkat setengah atau akar U plus C. Nah, U-nya dikembalikan lagi ke bentuk semula. U-nya tadi apa? 4x min 3 plus C. Jadi hasil akhirnya adalah akar 4x min 3 plus C. Nah, cara praktisnya itu nanti integral ini udah tak tulis yang seperti ini, udah dirubah menjadi seperti ini langsung. Nah, nanti koefisiennya karena di sini 2, berarti 2 per min setengah ditambah 1 ya, min setengah ditambah 1. Terus kemudian 4x min 3 nya berarti juga sama, min setengah tambah 1 per tadi apa yang ini, turunan yang ada di dalam kurung, berarti hasilnya 4. Nah, kemudian nanti ketika dihitung 2 min setengah tambah 1 itu setengah, terus dikali sama ya Dek ya, jadi pangkatnya juga setengah. Terus nanti 2 sama 4 kan bisa dicoret ya, atau 4 sama ini juga bisa dicoret, sama saja. Nah, 2 sama 4 itu bisa menghasilkan 2. Nah, setengah kali 2 juga bisa dicoret. Nah, kayak gini, berarti kalau sudah dicoret semua tinggal konstantanya 1. Nah, kalau 1 berarti tinggal 4x min 3 pangkat setengah plus C, atau sama saja akar 4x min 3 plus C. Untuk selanjutnya di sini ada contoh soal yang ketiga, itu integral substitusi tapi yang tentu ya. Kalau tadi nomor 1 sama 2 itu kan tak tentu, yang ini tentu. Integral 12 dikali integral 0 sampai 2 x akar 4x kuadrat plus 9 dx. Penyelesaiannya gini Dek. Nah, berarti nanti ini langsung tak pakai cara praktisnya atau pakai cara cepatnya langsung biar enggak kepanjangan. Nah, di sini kayak yang tadi ya. Jadi 12 itu konstanta di luar ya. Ketika dihitung ini anggap aja ini koefisiennya tadi x per pangkatnya tambah 1 berarti setengah ditambah 1 dikali 4x kuadrat sama ya, tinggal pangkatnya ditambah 1 terus dibagi dengan turunannya 4x kuadrat plus 9 apa? 8x. Terus batasannya 0 sampai 2. Sudah gak selesai lagi karena ini integralnya tentu. Kemudian nanti setengah ditambah 1 itu menghasilkan 3/2. Setengah tambah 1, 3/2 juga. Terus kemudian, nah ini 1 bagi 3/2 itu kan sama aja 2/3 ya Dek ya. 1 per 3/2 itu sama dengan 2/3. Ini 12-nya masih utuh. Nah, karena 3 dibagi 2 itu 1,5, berarti yang 1 pangkat 1, yang 1 pangkat setengah. Dipecah ya Dek ya.
menjadi 2. 3 bagi 2, 1,5, yang satunya pangkat 1, yang satunya pangkat setengah. Terus kemudian, nah 2 sama 8 bisa dicoret. Kalau bisa dicoret berarti ini menghasilkan 4. Terus kemudian 3-nya sama 4 kan bisa dikalikan. 3 sama 4 dikalikan menghasilkan 12. Nah nanti 12 sama 12 juga bisa dicoret atau dibagi. Berarti hasil akhirnya adalah nanti, nah 4x kuadrat plus 9, karena pangkat setengah itu sama aja dengan akar, ini rubah menjadi akar langsung ya dek ya. Nah terus jangan lupa batasnya masih tetap ditulis karena belum disubstitusikan. Nah setelah ini kita substitusikan. Yang pertama kita substitusikan adalah 2 dulu. Disubstitusikan kemana? Ke variabel x. Jadi x nya diganti dengan 2 ya dek ya. Berarti 4 kali 2 kuadrat plus 9 dikali akar 4 kali 2 kuadrat plus 9. Terus dikurangi dengan 0 gantian yang disubstitusikan. Seperti ini jadinya. Terus hasilnya ketika dihitung, ini kan 4 kali 4 16 ditambah 9. Terus akar 4 kali 4 16 ditambah 9. Dikurangi karena 4 kali 0 itu 0, berarti sisanya tinggal 9. Ini juga 0 plus 9, berarti ya, akarnya di dalam akar tinggal 9 tok. Kemudian nanti ketika dihitung jadi 16 tambah 9 kan 25. Nah akar dari ini hasilnya 25 juga. Akar dari 25 kan 5. Terus dikurangi 9, akar dari 9 adalah 3. Nah ketika dikalikan 25 kali 5 itu menghasilkan 125. 9 kali 3 hasilnya 27. Nah hasil akhirnya adalah 98. Oke, sekian dulu untuk pelajaran integral substitusi kali ini. Selanjutnya tentang penerapan integral akan saya lanjutkan untuk pertemuan selanjutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.